baru merantau ke Jakarta tuh bermusiknya. Oh oke. Tapi di Jambinya lu udah main musik? Udah main musik, karena kan bokap main piano kan. Oh bokap lu main piano. Terus jalan berapa nggak nyampe setahun, terus gua stop Farabi. Terus kayaknya jalan ninja gua nggak di musik nih gitu. Kayaknya gua kuliah sih kayak gitu. Oke. Ngambil kuliahnya? Teknik Informatika dan Sastra Inggris. Double degree? Double degree. Amazing. Lulus? Tidak. Oke. Nah kalau lu sendiri Mon? Ini cuma di surrounding doang nih gue keluarin. Sebenarnya gue dari dulu, dari kecil ya mungkin buat di musik sih sebenarnya, karena kan gue hidup di lingkungan gereja. Jadi dulu waktu gue kuliah, gue ngambil majornya adalah percussion. Jadi setiap hari tuh gue dari naik motor dari Manggarai ke Bintaro. Anjir. Manggarai Bintaro, pulang malam. Manggarai Bintaro. Ini vokal engineer tuh kurang lebih tuh kerjanya ngapain tuh? Sama kayak kita mulai dari ngelihat si vokalisnya cocoknya mic apa, kan itu kan juga berpengaruh kan. Itu juga. Aldi nih produksi sendiri. Mantap banget. Karena gue punya kelemahan ngafal lagu. Oh, lu agak ini ya, agak males ngafal gue ya kan. Nyatet males, ngafal males. Lagu lama gue lupa, lagu baru belum hafal. Lagu lama. Jangan kamu bosan, ayolah semangat. Seru-seruan bareng Laude. Nah, rumah itu gimana tuh awalnya? Siapa yang mau cerita? Gue udah dengar cerita dari Aldi. Oh, udah ya? Udah ya? Pas gue di Malang. Oh iya. Pas di Malang, cuma kan nggak di record. Karena hasil dari nongkrong juga sebenarnya. Kayak saat saya gini. Aldi dengan produksian waktu pandemi ya. Tiba-tiba pandemi. Kita kan semuanya nongkrong di studio. Masih Royal itu? Tapi waktu itu udah pindah ya? Iya, udah pindah. Udah pindah yang di Pondok Indah. Oh, oke. Pindah di Pondok Indah. Tapi kita masih yang kayak nongkrong setiap hari gitu kan. Jalan ke studio, ngerjain apaan. Tiba-tiba pandemi. Terus, gue sempat pulang ya, Di? Iya, sebelumnya tapi kan kita habis kerja iya, ngerjain apa? Chelsea ya, Agatha Chelsea. Iya, ngerjain Agatha Chelsea. Album selesai, terus gue sempat pulang. Ke Pati? Pulang ke Pati, ada acara apa lupa gue. Sampai situ pandemi. Gue jadi ngerasain pandemi awal itu di Pati. Pas mau tunangan itu ya? Tunangan? Tadi acara itu gue pikir tunangan. Sejak kapan tunangan? Bukan tunangan, itu seserahan. Oh bukan. Gue telepon Aldi. Boy, ini kan pandemi nih ya gitu. Maksudnya COVID, aduh nih gue bingung lagi gue mau ngapain ya gitu. Reguler semuanya cancel. Semuanya main lah pokoknya. Pokoknya semuanya off air mati. Udah lu kesini. Udah lu. Pokoknya tetap plan awal aja kayak seandainya ya udah tetap nongkrong aja di studio gitu. Tetap kita bisa ngapa-ngapain lah di studio, entah itu ngapain. Ke studio lah, kita nongkrong, ngobrol. Gue sempet di rumah ini waktu puasa. Ya, pandemi waktu itu kan awal-awal puasa itu Iya. Iya kan? Gue subuh-subuh gue bikin live gitu loh, live live Instagram. Lu pernah tahu kayak gue bikin tulisan radio gatel. Gue sempet bikin di sini terus main-main gitu. Sama Amef, kita punya teman Amef. Idol itu ya. Amef terus nyanyi gitu kayak titip salam gitu, bla 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 gitu, iseng-isengan gitulah. Dari situ terus kita ngobrol ngobrol di studio. Kita mau ngapain ya gitu. Ya udah bikin cover-coveran aja lah sama Amef. Amef itu dulu roommate kita. Oh, oke. Makanya namanya roommate. Sebelumnya itu, jadi kayak... Tapi belum ada namanya nih? Belum ada namanya. Kayak, bikin aja gitu? Namanya waktu itu masih Trisol. Trisol. Abis itu dari kita bikin cover aja lah yuk. Daripada nggak tahu nih mau ngapain gitu. Produksian mati, off air mati, semua nggak ada, income nggak ada. Gitu. Iseng-isengan biar ada kegiatan aja. Iya. Ngobrol. Bikin waktu itu almarhum juga terus ngobrol kita ngobrol. Ya gitu itu bikin gini. Akhirnya udah jadi ini. Okay. Dari situ dari obrolan itu terus dari iseng-isengan kita sama Amef yang nggak tahu tiba-tiba
kita upload hari Rabu. Kita upload dulu atau apa ya? Hah? Nentuin nama dulu ya? Nentuin nama ya voting lah waktu itulah. Karena ya ada voting ya. ada Kayak voting. DPR ya, udah kayak DPR ya. Ada voting. Nentuin nama ada voting. Apa ya namanya ya? Untuk channelnya YouTube-nya kan. Buat di channelnya ada roommate. Ada roommate, siapa yang mau roommate gitu. Ada 5.000 orang berarti. Ada 8.000. Oh, 8.000 ya. Masuk ke bilik ya? 8.000. Abis itu ya udah akhirnya tercetuslah. Akhirnya ada nama roommate itu sendiri. Ini sebelum upload berarti ya namanya? Belum, ada belum. ya. Baru bikin satu tuh ya kelinci percobaannya waktu itu memang AMEF kan. Maksudnya di masa pandemi itu ya udahlah kita masak-masak aja, mau dimakan sendiri atau mau dijual juga. Ya emang itu yang bisa dilakukan di rumah doang kan, di rumah doang. Jadi ya ada gerakan di rumah semua kan waktu itu Iya, kan. di rumah semua ya. Kolek rumah gitu ya. setelah jadi tadinya kita mau bikin beberapa dulu gitu, bikin beberapa biar ada Tabungan. stok konten kan. Terus ternyata begitu satu jadi kita terlalu excited upload Rabu ya dinamain juga sekalian kan see you on Wednesday gitu. Bingung dah Rabu besok siapa ya? Dan ternyata dari uploadan pertama itu Responnya bagus gitu. Oke. Teman-temannya Amef gitu, teman-teman kita semuanya kayak, wih seru nih gitu. Yuk. Mau dong. Nggak mau nih gitu kan. Akhirnya ya udah kita berkompromi buat ya udah ini program kita adalah mingguan reguler. Setiap hari Rabu kita harus tayang. Iya, gitu. Sampai detik ini. Jadi punya wahan bermain tuh. Iya, benar. Di sini ya. Nah, tapi mundur sedikit ya. Berarti kan tadi lu bilang dari sini di rumah ini gitu udah ada. Nah, rumah ini siapa duluan yang menempati sebelum ada Penghuninya tuh pertama gue, Surya. Surya nih kalau teman-teman pengen tahu. atau ya mungkin rumah itu siapa aja sih kan di Iya, rumah rumah itu kalian ada Raymond, gue, Surya, sama Mas Wawas. Tadinya ada Amef mereka ikutan kan, yang di rumah ini. Iya. Gitu. Tapi Amef setelah menikah cabut. Ya. Surya bagian visual, divisi visual, ngurusin Surya itu tadi pervisualan. mukanya bisa disorot. Main game lagi. Iya. Lihat kamera dong. Saya sorot jadi orang Ya, tahu. Mas Wawas post pro-nya, maksudnya untuk mixing dan segala macam. Oke. audionya. Nah, kita bagian yang musik Musik production-nya. production-nya berempat berarti ya. 4. Iya, tadinya itu Raymond kan masih kosan tuh, terus Oh, masih di kosan. ya udah. Iya, sini. jadi gue tetap bolak-balik tuh. Bolak-balik. Kosan sini, Oh, kosan sini, oke. kosan sini. Setelah pandemi kan kamu tahu sendiri ya, Iya. nggak ada income masuk, Iya. yang ada Kosan keluar, yang ada nggak, puji Tuhan nggak, ya, ada keluar, cuman keluar doang nggak. Capek juga nih bayar mulu gitu kan. Gue pindah sini aja deh, pindah sini akhirnya udah pindah sini. Ya udah ayo, maksudnya di rumah kan selagi bisa tidur bareng-bareng masih tidur bareng-bareng. Tapi udah berjalan duluan rumahnya gitu. Iya, ya, maksudnya kalian udah di sini duluan. Udah berjalan duluan maksudnya ya udah teman-teman maksudnya yang maksudnya daripada bayar kosan lumayan kan. Udah bareng-bareng sambil bisa ngerjain sesuatu. Oh, gitu. Jadi di sini tempat penitipannya. Penitipan Asuhan sih sebenarnya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang nggak tahu kan kalau di YouTube kalian kan Roommate Project ada artis, terus yang in frame kan cuman lo, dia, yang paling ada gitar gitu. Nggak tahu saya siapa Roommate itu siapa aja sih gitu kan. Ya itu ada 4 orang itu. Ada 4 orang itu tadi. Salah satunya Mas Surya tuh di situ. Nah, akhirnya berjalan Terus kan juga kayaknya ini kebutuhannya juga banyak nih, maksudnya banyak teman-teman musisi yang mau gue mau dong. Ya udah, terus kita juga nggak nyangka maksudnya grow up-nya itu cukup lumayan tuh. Kita pikirnya nih, nah ini paling bleedingnya setahun 2 tahun lah. Gitu. Ternyata 2-3 bulan responnya tuh ada satu yang jeder tuh video tuh gitu loh. Ya, gue juga maksudnya Raymond memanfaatkan lingkungannya, kenalan-kenalan teman-teman musisinya yang udah gue juga yang gue tahu dari industri rekaman, maksudnya lu main dong, gue bikin beginian nih sama teman-teman, main dong. Ya udah main terus ya sampai sekarang ya. Waktu di awal pandemi mengatur jadwal kontennya gimana? Kan nggak ngapa-ngapain tuh jadi agak lebih slow ya. Malah justru lebih gampang kan, karena kan teman-teman sendiri nggak ada aktivitas di luar gitu. Seandainya aktivitasnya ya udah mereka di rumah, kita di rumah gitu. Ya udah, ayo datang ke rumah gitu.
kita bikin bareng-bareng. Dulu bikinnya dulu ada kayak barternya deh pertama, maksudnya sebelum sampai sekarang ya. Jadi kayak kita bikin satu atau dua minimal dua. Jadi satu tayang di kita, satu tayang di mereka. Nah, cuma kan lama-lama gempor ya. 100 Kan bikin episode, itu nggak gampang ya. 100 episode berarti 200 lagu. 200 lagu, kurang lebih benar-benar. ya. Mau bikin apa lagi? Cuma lama-lama akhirnya ya kita sepakat akhirnya ya ini jadi media deh ibaratnya sih, jadi wadah juga buat teman-teman berpromosi buat apa. Ya. Terus pemilihan lagunya terserah mereka kah atau kalian memang nentuin? Enggak sih, karena kalau soal pemilihan lagu kita nggak menentukan sama sekali. Kita bisa aja kayak seandainya si penyanyinya ini ada 5 lagu nih gitu, suggest aja apa gitu. Tapi sampai sejauh ini kita balikin ke mereka. Kita balikin semuanya ke mereka. Jadi kita nggak ada ikut campur soal lagu apa yang mau dibawakan. Ya kalian ya. Kayak sebenarnya kayak uji coba juga buat kita gitu. Jadi kayak ya lu mau main ke sini terserah lu mau nyanyi lagu apa aja boleh. Mau mempromosikan karya lu boleh, atau lu mau cover boleh, nunjukin alter ego lu boleh. Tapi kita juga dibebasin untuk mau bikin apa aja nih musiknya nih gitu. Sampai ke produksi video dan post pro-nya juga. Jadi kayak kita nggak kasih preview ke si artisnya. Oh gitu, langsung tayang aja. Tayang aja. Oke. Dan alhamdulillahnya sejauh ini aman aja. Dan suka gitu, responnya baik. Kan itu kan juga belajar buat kita kan gimana caranya biar mereka trust up sama apa yang kita buat. Iya benar-benar. Keren. Jadi gitu tuh awal ceritanya tercipta Roommate Project sampai detik ini ya. Ini sejam lebih ya? Detik ini. Enggak apa-apa, lebih dari sejam bayar apa gimana? Satu lagu lagi. mati lampu. Kan studio ini. Sejauh ini kendala apa yang kalian alami Di di Roommate selama menjalani konten ini? Kendala apa ya? Mungkin kalau sekarang kendalanya adalah waktu ya, karena udah nggak pandemi, terus banyak teman-teman yang udah beraktivitas di luar, mereka nyanyi off air sana sini gitu kan, terus cari waktunya mereka, cari waktunya kalian yang juga lainnya gitu. Ya kalau kita kalian jangan bikin diri kosong. ya ya pokoknya sinkronin waktu sih Sama sebenarnya. konsistennya sih, Deng. Maksudnya kan ya kan lu juga maksudnya atlet konten kan juga tahu lah ya. Iya, tahu. Melawan rasa malasnya itu yang paling berat sih maksudnya. Kalau sudah kerjanya mah kita main kan, kita namanya juga main musik, senang-senang aja gitu. Itu doang yang berat. Dan juga kan maksudnya setelah berjalan Roommate itu juga akhirnya kita tuh jadi melek banget sama ternyata tuh penyanyi tuh banyak banget yang bagus gitu. Ya itu. Di Indonesia ternyata tuh banyak banget yang bagus, yang nge-DM kita, yang email kita, terus apa, yang bahkan numbersnya kecil gitu, yang mereka udah punya single terus apa, unik-unik dari mana-mana gitu. Wah gila nih musik bagus banget gitu. Makanya entah itu dari penyanyi, entah itu dari suaranya yang, gila keren banget ya suaranya. Tapi ini karyanya kok bisa ya gitu, kok keren gini ya gitu. Ini ya, maksudnya variabelnya banyak ya. Makanya jadi kalau ketemu yang begitu-begitu. Makanya kalau ditanya syaratnya apa gitu loh main di Roommate gitu. Kayak ada teman gue, itu nggak bisa jawab ya. Ada teman gue yang gini kayak, yang penting followersnya gini, yang penting streamnya gini. Enggak gitu loh. Kita nggak ada pernah lihat. Bahkan kita pernah mainin yang kayak followersnya nggak nyampe 1000 juga ada ya. Ada. Karena kita bener-bener kayak lihat, wah ini suaranya bagus nih gitu, ini karyanya bagus gitu. Ya udah ayo kita, yuk datang yuk gitu. Itu doang. Iya soalnya juga banyak, maksudnya beberapa teman-teman gue juga berapa kalau lihat katalognya Roommate kan maksudnya ada beberapa yang bukan dari lingkungan teman-teman yang sering lihat gitu. Banget gitu. Bahkan pas gua tanya nih, kita ada kedatangan tamu banyak banget nih yang ternyata di musik itu nggak jadi kerjaan utama gitu. Mereka nggak bekerja di musik, tapi ada yang kantoran. Tapi mereka bikin lagunya keren-keren, suaranya keren-keren gitu. Penyiar radio ternyata nyanyi gitu. Itu mah banyak banget. Unik-unik. Akhirnya ketahuan di sini ya. Dan buat kita juga akhirnya punya teman banyak. Teman-teman baru di luar lingkungan musik circle kita akhirnya banyak gitu. Kenal manajernya ini, kenal penyanyinya, kenal siapa-siapanya aja, orang lain banyak banget. Keren, sangat menginspirasi.
Makanya Raymond sekarang sering ditelepon sama label-label. Mon, ada penyanyi bagus gak Oh mau? gitu. Jadi talent Kembali ini dong. talent hunter ya. Enggak dong. Keren. Nah, gue juga beberapa teman-teman suka kadang nanya, lu kenal nggak sama Roommate Project gitu? Gue bilang ya teman-teman gue gitu banyak suka nanya, gimana sih caranya untuk bisa join lah collab sama kalian gitu? Nggak ada persyaratannya. Yang penting dia kalau dulu benar-benar nggak ada persyaratan selama maksudnya ya kan kita ada kurasi ya maksudnya. Tapi kurasi itu lebih kayak oh ini ada sesuatu nih misalnya atau atlet banget, jagoan banget atau unik atau dia punya karya yang bagus gitu. Nah sekarang karena udah jadi bola salju nih, maksudnya kan udah semakin dilihat, alhamdulillahnya dilihat banyak orang. Jadi kayaknya emang harus bikin satu ini batasan gitu. Jadi kayak standarnya minimal dia sudah pernah ngeluarin single gitu. Oh gitu. Jadi sekarang ada singlenya biar nggak terlalu lebar kan. Benar. Nggak asal cover aja ya. Iya. Makanya kan kita kan tujuannya juga kalau kita udah jadi media kita harus ada poin untuk memperkenalkan gitu loh. Nggak cuman dia cuma jagonya ini kalau nggak punya karya juga tapi besoknya dia balik lagi ke apa tuh, gitu kerjaan aja. Apa ya kan maksudnya juga sayang juga gitu loh. Makanya kita senang banget kalau seandainya banyak teman-teman yang punya karya bagus gitu. Terus mereka mainin lagunya sendiri itu kayak wah keren. Itu harus diapresiasi ya. Karena gue sendiri belum punya karya gitu. Maksudnya kalau secara gitu ya, mereka berani-berani buat orang kantoran, mereka bikin musik, mereka bikin lagu itu kan ngeluarin, mereka kan berani buat gitu buat berpromosi mereka berani. Benar. Kan mesti begitu ya. Berani. Kan mesti begitu nggak sih? Maksudnya kayak orang-orang itu kan mungkin ya itu jadi playgroundnya mereka. Kalau kayak kita kan udah mikirin duitnya. Jadi nggak kepikiran gitu. Makanya akhirnya ya udah Roommate ini adalah buat kita playground. Playground kali ya. Yuk kita main-mainnya, ayo kita playground di sini bareng-bareng yuk gitu. Beraktivitas di sini. Keren. Nah itu berarti kalau kalian ada yang mau join tuh biasanya kontak by DM atau ada CP-nya? Ada CP-nya. Ada di Instagram, ada di YouTube juga ada. Ada email, ada nomor. Dia nomor kita, cuman sekarang udah kita ganti nomor Surya gitu. Jadi yang dihubungin. Karena udah nggak bisa ya. Takutnya lagi manggung di telepon ya. Enggak juga, cuman biar gampang. Satu pintu. Oh tadinya ada beberapa ya? Ada beberapa. Tadinya ada kontak gue juga, terus kontak Aldi juga. Gitu. Tapi kalau buat teman-teman kan ya udah tahu kan. Iya, langsung japri aja gitu. Gue ada penyanyi bagus nih, gitu. Gue ada penyanyi ini nih, gitu. Langsung kontak. Nah itu mungkin buat teman-teman yang berminat untuk collab bareng Roommate dan tidak berbayar. Dan tidak berbayar ya? Perlu digarisbawahi. Keren. Ini adalah media yang sangat bagus untuk mengapresiasi karya-karya kalian juga ya. Kalau di Kontension Wednesday ya. Kontension Wednesday. Kalau udah Thursday nah bayar. Thursday, Tuesday, Monday, Sunday, Happy Sunday. Kalau Sunday hari gereja. Lagu-lagu rohani ya. Raymond. Featuring Raymond. Pet. Anjir, pet. Sandikis. Tapi memang program kita memang buat saat ini kita baru ada dua program. Satu adalah CEO Wednesday yang setiap hari Rabu, satunya namanya Top 3 Off. Itu apa? Nah, jadi Top 3 Off itu kita jatuhnya apa ya? Ya influencer, buzzer. Jadi kayak kita mempromosikan lagu si gitu. artis itu. Katakan tapi kita jadiin tiga lagu jadiin satu. Tadi mashup, tadi medley. Nah, itu bisa dilihat dulu kayak gimana gitu loh. Banyak nih teman-teman kita kan nggak cuma penyanyi doang ya. Iya. Maksudnya ada yang duo, ada yang trio, souls gitu kan, trio gitu. Terus ada mungkin biasa dong. ada band gitu kan. Mereka punya band gitu. Banyak teman-teman. Band gue bisa nggak gitu? Band atau enggak grup bertiga gitu, berempat gitu bisa. JKT48 gitu katakan di sini. Waduh, JKT48. Banyakan wota tuh di depan. Nah, cuman kita tuh masih belum, kita pengen banget berkolaborasi dengan banyak orang dan nggak cuman sama satu penyanyi doang ataupun dua penyanyi gitu kan. Satu penyanyi deh. Pengen banget sebenarnya, cuman memang ya tempatnya nggak mau banyak kalau di sini ya. Makanya akhirnya kita bikin Top 3 Off. Top 3 Off itu kita di luar. Oh, oke. Di luar, syutingnya di luar. Macamnya kayak video klip gitu. Enggak juga, tetap live. Tetap live. Semuanya live. Treatmentnya semuanya live. Jadi kayak kemarin itu kita mempromosikan lagunya si Bruno Mars yang sama siapa?
Anderson Paak. Ya, Silk Sonic Sonic. yang apa gitu terus Skate. itu dari itu kalau pekerjaan dari labelnya yang internasional terus Oh, menghubungi label kita. yang terkenal Iya. itu ya. Temen aku. Label temannya. Teman saya udah enggak tahu. Ya, terus Terus dia tapi yang regional ini ya Regional. yang Asia. Asia, ya, oke. Asia terus dia ngubungin terus ya dia cari ibaratnya dia cari konten creator sedunia untuk mempromosikan itu kan. Ya emang rangkaian promosinya Rangkaian dia promosi. gitu. Ya terus kita yang di Indonesia kita kebagian tuh buat ngerjain ya, itu. Akhirnya itu emang tapi sebelum itu juga kita emang udah ada itu program Top Program 3 itu, itu emang oke. udah buat bisa juga nanti kedepannya kan buat teman-teman band atau buat teman-teman pencipta lagu kayak top 3 of Yovie Nuno misalnya Oh atau iya top 3 iya. of siapa gitu. Siapa ya. Hargai songwriter juga ya. Buat begitu kontennya. Keren. Ada banyak program cuman yang baru dilahirkan baru dua itu ya. Dan yang reguler itu tadi Sion Wednesday. Sion itu. Wednesday. Kalau Sion Wednesday itu memang tempat bermain lah. Ya, Tim Prabu dan di sini juga kan. Mm-mm. Keren. Itu tadi tentang roommate tuh. Nah, kalian juga sekarang dikenal sebagai punggawa dari Nyonya Mahalini Raharja. Kalau saya nggak salah ya. Itu awalnya gimana? Bisa diajakin ke... Kalian langsung barengan ya? Atau ada siapa yang duluan? Ketemu sama Mahal ini kan juga di roommate ya. Maksudnya Oh, oke. Jadi Kan ketemunya terus ke bawa Lini ke sini. Kan dari terus- hits waktu pas ya. hits ya. sama almarhum mamanya Lini waktu itu kan datang ke sini. Oke. Ya karena dia mau main di konten Sion Wednesday Wednesday. itu. Oh, oke. Dari situ terus nggak lama Iya, lama tuh. ada beberapa terus akhirnya ada dia manggung terus ya dia Ini belum punya band waktu itu berarti punya ya. band kan. Itu udah Baru tamat Indonesian Idol kan waktu itu kan dia soalnya. Oh, baru banget lulus tuh. Baru lulus tuh. berarti dari awal banget kalian ya dari Melawan Restu. Sisa Ratu dulu Melawan Restu. Band dulu. melawan restu Singkatnya. dulu. Malah dari sebelumnya yang dia masih featuring sama si Janji kita ya. bukan dong. Yang Manuka. Manuka apa? Aku Iya. yang salah. Aku yang salah. Oh, Aku yang iya, salah. bisa. Sebelum itu malah kali. Ya apa udah ya? Aku yang salah. Udah, Lupa aku dah. yang salah. Orang kita bawain melawan restu kok udah sisa rasa yang belum ada. Ya, lupa. Yang off air pertama kali melawan restu kita udah bawain. Itu udah Melawan Restu udah ada. Udah. Oh, oke. Ya lupa dong. Yang menghargai. Berarti udah jalan 2 tahun. Roommate-nya baru berjalan sekitar setahunan tuh kalau ketemu. Iya, kalau roommate berjalan setahun, Hampir setahun ya. Baru ketemu Lini pas main di sini terus gak lama dari itu akhirnya jadi ya maksudnya Dia jalan. karena mungkin udah kenal terus akhirnya jadi itu sama Lini Akhirnya diajak kerja bareng. kerja bareng. Dan sampai sekarang jadwalnya numpuk. Tapi sebisa mungkin maksudnya yang kayak yang apa yang konten kita tetap kita Tetap kerjain. dikerjain bareng. Iya. Tabung. Iya, jadi Sistem kalian tabung. berarti kalau yang roommate sendiri secara musikalnya aransemen gitu kalian berdua Ya. tektokannya gitu ya. tekannya berdua. Terus tuh udah beres di mixing sama Mas Fawas. Terus tuh konten videonya dibikin sama Surya. Iya. Tuh. Itu Jadi jalanannya. ya Bener-bener roommate satu rumah. Satu kan? rumah bener ya. Keren nih. Jadi nggak sampai kirim-kirim email keluar gitu ya. Nah terus di Mahal ini sendiri kan jadwalnya lagi sibuk banget nih. Kalian ngaturin waktunya sama bikin kontennya gimana nih? Pas udah sekarang ini ya. Kalau pandemi sih selalu. nah itu. Ya sebisa mungkin kita harus Nabung minimal Nabung. 4 sampai jadi sehari kita bisa syuting 2. 2, 3 gitu. oke. 3 pernah nggak ya? Enggak pernah. Nggak pernah 2. Jadi kayak Lini katakan hari ini besok pulang pagi. Sore itu kita udah syuting. Jadi sebelumnya kita udah kerjain musiknya. Oke. Sore syuting 2 kali, besok katakan ada terbang Pergi lagi, balik gitu lagi. Udah enaknya kan kita bikin musik di roommate kan nggak yang full langsung jadi kan. Iya. Jadi kayak karena di sini nggak pakai drum jadi kita program drumnya dulu sama blocking moodnya begini nih. Udah tinggalin kerangkanya. Selebihnya kan beneran live mainnya kan. Iya. Jadi nggak yang masih bisa lah di Iya. Maksudnya digoreng pagi, malam dihidang juga bisa. Masih bisa. Iya. Dan ya nggak treatment yang aneh-aneh juga gitu. Ya. Jadi masih bisa di ini ya. Masih bisa di-handle. Gitu. Itu yang teman-teman harus contoh, jangan malas-malasan kan mikirnya kayak udahlah jadwal Mahal ini kan udah mencukupkan dompet mereka.
Jadi kita nggak usah lah bikin konten enggak ya. Kalau konten itu kan playground tadi ya. Iya, Jadi tetap. Yang penting ada. Justru itu nilai konsistensinya di situ. Iya gitu. benar. Iya kan? Ya kalau dihitung capek banget. Capek banget. Dulu Cuman kalau kotanya ujung-ujung Second ya, City gitu. cuman karena kita mikirnya ya itu kan ya bentuk. ini kan ya kita bisa bilang ini adalah perusahaan yang kita bangun. Iya. Ya mau Akhirnya gimana jadi lagi? bisnis kan. Ya sekarang kan udah jadi bisnis gitu. Ya mau nggak mau ya harus dikerjain. Iya benar. Itu juga bentuk terima kasih lu sama apa yang udah lu kerjakan gitu. Jadi kayak misalnya kan bisa nggak dipungkirin juga, maksudnya kita bisa ketemu mahal ini atau bisa ketemu lu, bisa ketemu siapa dari lingkungan rumit ini. Gitu. Ya, alangkah sayangnya kalau misalnya ketika udah dapat sesuatu yang baru, yang lain yang ya. Karena kan ada goalsnya pasti kan, nggak mungkin cuma playground doang gitu. Iya. Itu ucapan syukur sih. Keren. Ini nih kata-kata yang harus di garis bawahi. Ya, anak pendeta soalnya. Oh, anak pendeta soalnya. Jadi ucapan syukur itu Harus religi. Bersyukur. Ya, tetap Kristen. Ya kalau teman-teman bilang pandemi hikmahnya ya ini. Iya, ini produk kalau buat kita itu gitu. Iya benar. Ya kita akhirnya punya tempat sendiri. Kawin ya, Man? Dan kawin di sebelah sini dong, di sini. Kita punya wadah sendiri, kita punya rumah, kita punya buat beraktivitas. Bisnis di sini kayak ya udah ini buah dari pandemi. Enak banget loh, maksudnya mungkin jadi cita-cita sebagian orang gitu kan, kerja di rumah, main di rumah, mainnya main musik lagi main musik lagi, hobi lagi itu kan. Hobi yang menghasilkan ekonomi juga. Alhamdulillah banget. Benar-benar itu berkah ya. Itu yang harus digarisbawahi sama teman-teman tuh, kalau tidak melupakan apa yang sudah berjasa ya bagi kehidupan kalian gitu. Nah, ngomong soal Mahal ini sendiri, kalian kan kayak akrab banget nih sama Mahal ini, maksudnya kayak family gitu loh. Ini dijadiin ini. Kalau boleh apa namanya? Clickbait. Enggak lah, enggak clickbait. Gue nanti. Sama Raymond. Kan di panggung ada Raymond disuruh nyanyi gitu kan, sekarang udah ada nyanyi. Maksudnya kedekatan kalian sendiri sama Mahal ini sedekat apa sih? Segini. Kayak Raymond nih, Kayak infotainment. Segini. Kalau di panggung. Ya sama aja kayak pada umumnya ya kan, maksudnya ya teman-teman umumnya semua. Ya maksudnya teman main, terus juga kan ini anaknya juga seru ya kan, terus. Lode nggak dapet sama. Terus tadi lanjut apa? Apa? Tadi bagaimana kan ini nih anak nih. Iya kedekatannya tadi kan. Iya teman-temannya seru. Ya teman, hubungan pekerjaan gitu. Itu doang. Karena memang enak kan, maksudnya dulu juga pernah bantuin kan Bang. Iya, pernah bantuin Mahal ini pernah sekali. Secara proses kreatif juga anaknya seru. Iya benar. Dan warm juga. Iya, maksudnya dan semangatnya juga masih tinggi kan, masih enak gitu. Jadi nggak semata-mata kerja nyanyi gitu. Jadi ada menghadap passionnya gitu. Iya, benar. Dan kitanya juga jadi seru juga. Gitu. Iya. Nah, terus mungkin bentar. Dan ini. Apa nih? Oh ya, nggak apa-apa terus. Dan ini ya, ini. Ini apa nih ini? Aldi ini session mau ini session hitungannya bukan session pertama kali sih, cuman mau nge-session lagi. Mau session lagi. Mau main di depan panggung lagi. Mau lagi nih sama ini doang ya. Kenapa lu mau kayak gitu? Iya, karena apa ya? Karena ya tadi kan teman-teman juga kan yang main kan. Iya. Lu kenal semua ya. Terus juga anak-anak kan bilang dulu kan akhirnya dari rumah itu juga ada beberapa tawaran sebenarnya, mau nggak nge-session artis ini terus gue bilang, terus pas yang setelah yang Mahal ini gue sama Mahal ini mau deh, gue bilang sama Mahal ini mau, yang bahkan ada yang beberapa yang kayak gue yang ini nggak ikut, pernah kan ada beberapa kita nge-session tapi gue nggak ikut ya karena apa ya, terus juga kayak lagu-lagu teman-teman kita juga terus apa sama kayaknya lagunya juga maksudnya masih dalam gampang-gampang mainnya ya kan. Kapasitas ya. Iya. Daya ingat gue kan, memorinya kecil kan 256 MB. Itu kayak baru first deh. Dan kalau kita kerjakan sebenarnya kan nggak cuma karena duitnya kan gitu loh, kayak ya udah kita nyaman sama lingkungannya. Itu kalau buat gue sih nomor 1 sih.
nyaman sama lingkungannya, terus pertemanannya gimana Iya. gitu. Mungkin itu yang Lu nggak pernah lihat gue sama siapa maksudnya? Iya gitu doang. makanya. Iya benar. Berarti lu milih juga ya? Ya bukan milih karena memang gue memang apa ketika udah 2000 berapa gitu gue hasrat untuk di depan panggungnya emang udah nggak segede Gitu ya. Dulu karena gue udah semakin cinta nih sama produksian gitu loh. Iya. sama di AW. Keren. Nah, menyikapi kesibukan kalian yang misalnya hal ini kan setahun inilah jadwalnya lumayan gitu tuh. Lumayan Padat. Nah, kalian mengakali biar tetap fit, biar tetap prima di panggung kan tetap harus berbagi energi dengan penonton. Kita sih setiap hari selalu minum. Nggak, ini bukan mau iklan ya, nggak ada brand yang masuk. Maksudnya gimana kan? Kadang gini, orang-orang di rumah apa ya ini kan anak-anak sekarang session tuh udah jadi salah satu tujuan juga, mereka. iya, Kalau kayak zaman kita kan kita pengen ngeband kan, Benar. kita pengen punya band. Kalau zaman anak zaman sekarang nggak pengen punya band, pengen jadi session. Karena pengen keluar kota apa. Karena kan kita banyak sosok yang akhirnya di YouTube udah banyak nih. Teman-teman kita sendiri ini banyak loh gitu. Yang mungkin itu jadi influencer buat si teman-teman. Ya, adik-adik yang di bawah kita nih, generasi di bawah kita. Nah, sekarang kan pada pengen jadi session tuh. Sedangkan kan maksudnya mereka lihat yang enak-enaknya doang nih kan kayaknya nih. Mereka nggak tahu nih kayak udah capek, kurang tidur, belum kalau ada lagu baru atau misalnya ada mainan artis yang lain baru. Nah, kayak capek-capek itu kan kalian menyikapinya gimana tuh? Biar tetap maksudnya di panggung tetap harus fit kan, lu nggak bisa ada melawan terus gitu kan nggak bisa. Tetap harus semangat. Harus semangat. Kalau mungkin ada kayak perubahannya, gue kan orangnya susah tidur ya kayak. Kelihatan dari mata. Gue kalau tidur itu kayak dulu ini sebelum di lini ya, gue tidur tuh bisa pagi bangun sore. Jadi tapi kalau semenjak di lini gue akhirnya gue mau nggak mau dimanapun di situasi apapun harus tidur. Kayak gue tidur di pesawat nih susah. Tadinya gue susah banget, nggak bakal bisa tidur gue. Di mobil nggak bakal bisa tidur. Mau nungguin bentar 1 jam gitu, ya gue harus memanfaatkan waktu kayak seandainya 1 jam nih ada waktu setengah jam mau harus gampang tidur sekarang. Gitu. Sama ya udah vitamin cukup lah, sama tidur makan. Cukup, makan vitamin gitu. Lu juga gimana? Sama begitu. Pustul Hindia. Apa tuh saudara? Doping. Enggak sih. Lu percaya nggak? Gue selama jalan sama Malin, gue nggak pernah injek vitamin apa gitu. Alhamdulillahnya gitu. Tapi minum vitamin tapi. Ya itu pun juga gue minum vitamin kalau gue badannya nggak enak. Kan pasti tuh dulu ada nggak enaknya. Ini kayaknya gue mau demam. Lemas. Itu sakit baru tuh dimakan. Ya jadi gue jaga tidur sama makan. Tidur sih ya lu juga ngerasain juga kan kayak jam tidur gitu-gitu kan. Terus harus pesawat pagi. Itu kan juga pilihannya lu tidur bisa lewat atau mau tungguin. Benar. Nah itu bisa jadi masukan buat teman-teman dan maksudnya tetap ada ini ya, maksudnya kayak ada hal yang tetap harus kita lawan tuh. Entah kayak tadi harus mencoba untuk tidur. Pastilah maksudnya euforia pertamanya, main di sana, main terus pulang makan nongkrong. Iya kan bisa gitu. Tapi lama-lama kan juga pasti ada capeknya dan dulu mulai sadar ini kita butuh ini nih. Pasti ya di situ maksudnya. Saatnya. Nah itu harus belajar tuh teman-teman juga di rumah. Nah balik lagi ke roommate nih, mungkin itu intermezzo ya? Yang pengen, iya itu tadi intermezzo doang. Tapi nggak di-cut juga. Nah rumah sendiri ini kan udah berjalan nih. Kira-kira apa lagi yang ingin kalian kerjakan atau ingin dicapai lagi nih as a roommate nih? Ya. Kita tuh ada program yang mau kita jalanin nih. Jadi kayak kan kita banyak menerima email, banyak menerima WhatsApp. Maksudnya ada teman-teman musisi ataupun penyanyi dari yang jauh dari kita nih, maksudnya kayak misalnya dari luar daerah dan ternyata emang bagus-bagus gitu. Nah kita lagi mau ngembangin gimana caranya kita kolaborasi sama orang yang jauh ini gitu loh. Sama orang yang jauh. Entah kita ke sana atau kalau memang enggak mereka yang ke sini atau gimana caranya kalau memang nggak bisa dua-duanya kerja dari jarak jauh gitu. Dengan misalnya dengan segala cara, misalnya dia punya kesulitan, tapi gue nggak punya DAW, gue punyanya cuma handphone gini-gini. Gimana caranya kita memaksimalkan apa yang dia punya untuk jadi minimal terbaik di
kelasnya itu gitu dan di kepunyaannya itu. Banyak banget kalau ngomongin masalah rumit mau ngapain. Salah satunya itu. Terus yang kedua kita pengen punya program yang lain kayak kita pengen punya playground yang sama band. Kita pengen punya playground dengan duo artis. Kita pengen punya banyak banget dan nggak lupa juga ya kita sendiri kita pengen punya karya sendiri katakan gitu. Pasti ada itu. Cuman waktunya memang masih digodok lah soal masalah-masalah hal yang kayak gitu. Soon tapi ya. Soon ya. Tapi saya itu udah sedikit tergambar ya untuk dari awal tuh maksudnya kita juga udah plan ini nggak bisa begini-begini doang juga kan, maksudnya harus ada goalnya gitu. Ya. Keren. Jadi kita doakan semoga teman-teman Roommate bisa mencapai tujuannya atau mungkin bikin karya-karya lagi yang lebih menginspirasi. Lu dong main. Boleh dong, boleh nyanyi. Bumper itu ya. Jangan kamu cuma bosan. berapa semenit, nggak nyampe semenit, cuma berapa second doang. Gak apa-apa, looping aja terus sampai 3 menit. Jangan kamu, nggak temponya 25. Nah itu semenit lumayan. Nah teman saya ada namanya Yeri Riasa, dia itu bagus banget. Kalian boleh cek Instagramnya. Dia itu penyanyi berbakat dari daerah ya, memang agak udik tapi kalian bisa coba. Tapi belum main di rumah. Belum main di rumah. Jadi sebenarnya dibeliin makanan sama Raymond tadi itu penolakan secara halus. Oh ditolak. Jadi udah jauh-jauh Gus. Gak nolong. Makanya Raymond tadi mau beliin makan. Oh gitu, pakai semangat ya. Kalau bisa pulang sekarang ya. Sebenarnya itu penolakan secara halus. Oh tapi dia lagunya bagus-bagus. Tapi kalau lagu bagus. Lagunya yang kemarin masuk AMI kan? Menang. Mama Ami, mamanya Ami. Aduh, Mama Ami anjing. Oke nih, pertanyaan terakhir buat teman-teman. Pamungkas nih biasanya. Pertanyaan pamungkas. Enggak, biasa aja. Ini enggak, maksudnya ini cuman saran dan pesan dari Raymond sendiri dan Aldi buat teman-teman di rumah yang mungkin baru mau masuk dunia musik, baru pengen berhasrat untuk jadi musisi, atau mungkin kayak kalian nih, orang-orang daerah yang aku pengen jadi musisi profesional, gue harus ke Jakarta dan segala macamnya. Mungkin pesan-pesan dari kalian berdua. Bebas dari siapa dulu, Sweet? Raymond dulu. Gue dulu kali ya. Satu sih, ini era sekarang itu era yang sangat luas banget ya. Maksudnya kita tahu sendiri belajar mau dimanapun. Dengan media apapun. Betul. Dan stigma kayak, lo harus ke Jakarta, lo bakal menjadi sesuatu. Menurut gue pribadi karena media sekarang kayak gitu dan lo belajar, lo bisa ngelakuin apapun. Gitu. Dengan daerah lo bisa ngelakuin itu kok. Gitu. Oke, jadi nggak harus ke Jakarta gitu ya sekarang ya? Gue nggak tahu ya, cuman kalau menurut gue pribadi, lo mau di daerah manapun, lo bisa berkarya bisa, gitu. Ya? Jangan takut buat berkarya gitu. Melakukan apapun itu, nggak usah minder kayak lo. Gue perlu ke Jakarta nih buat bikin musik yang bagus gitu. Ini sekarang banyak platform YouTube lo gimana cara bikin musik seminimal itu. Kalaupun enggak karena media sosial udah luas, Instagram lo bisa kayak tanya sama katakan ada lo deng gitu, ataupun ada teman-teman yang lain yang gue sharing online gitu kan banyak gitu. Ya paling itu doang sih. Maksudnya dengan daerah lo bisa berkarya gitu. Nah, itu pesan dari Raymond. Nah ini biasanya terakhir Pamungkas nih. Biasa ini keren banget. Biasa keren Pak Haji, banget. ayo Pak Haji, tolong Pak Haji. Biasa saran terakhir nih keren banget. Ini. Jadi pintu rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa itu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Enggak lah, maksudnya gini ya. Di industri yang kreatif sekarang ini dan yang malah sekarang ditentukan dari 15 detik pertama kalau gue bilang. Ya kan, maksudnya orang bisa menilai atau mengukur suka atau tidak, populer atau tidak, bagus atau enggak dari 15 detik pertama. Jadi nah itu harusnya bisa jadi motivasi untuk kita semakin kreatif gitu. Gimana caranya apa yang kita buat itu juga bisa nyantol sama orang gitu. Mau apapun itulah, mau dari bermain, mau bikin karya gitu. Jadi banyak aja ngelakuin sesuatu gitu, dan sama perbanyak teman, maksudnya juga karena kita juga nggak pernah tahu nih rezeki kita bisa aja ntar datangnya dari kita ngobrol terus jadi punya rezeki ini, ada pekerjaan ini, ada pekerjaan ini. Dan karena kan ya
itu juga yang kita alamin, maksudnya kita juga banyak ditolong abang-abangan, banyak diajarin ini, ajarin itu gitu. Jadi emang harus terbuka, mau menerima masukan, terus berperilaku baik, ya kan? Sama terus berkarya udah. Medianya bisa apa aja, maksudnya lu mau naik motor A bisa nyampe ke sana, mau naik motor B juga bisa nyampe ke sana gitu. Ada satu quote dari bokapnya Aldi. Waktu itu. Ini ngomongnya ke Aldi, tapi Aldi sampein ke gue. Lo nggak perlu. Ya, nggak keren. Jadi lo nggak perlu jadi. Emang bokap gue? Iya, bokap. Lo nggak perlu jadi. Oh iya, maksudnya ini udah jadi kan. Gue pernah bilang waktu gue gagal kuliah, ya gue mau nyemplung di industri musik, basah sekalian. Terus begitu bandnya juga gagal, terus dibercandain. Ya gimana tuh, udah basah udah nyemplung kata dia. Mau ngapain? Udah kepalang basah kan katanya kan. Ya ngelihat gue mungkin mau nyerah gitu kan, terus dia bilang ya yang perlu digarisbawain di laut itu biotanya bukan cuma ikan. Lu kalau nggak bisa jadi ikan gede, lu bisa jadi udang, bisa jadi batu karang ya. Maksudnya juga sebagai pelengkap. Jadi banyak tempat lah, maksudnya di industri, apalagi kalau di industri musik ini, kalau nggak bisa di depan layar, mungkin di belakang layar sebagai pencipta lagu, sebagai banyak lah. Iya, perannya banyak. Ya. Jadi jangan menyerah ya. Jangan cuma lihat dari satu sisi kayak ini di belakang musisi itu ternyata ada ini, ada engineer, ada macam-macam. Dan kalaupun mungkin sekarang belum berhasil, mungkin buat berikutnya ya kan. Jadi kita nggak pernah tahu lu kayak ya ada tuh kayak di Instagram tuh video gali-gali tanah. Gali-gali tanah udah dekat. Udah dekat. Karena dia ngelihat sebelah udah nyampe duluan, wah gue nyerah deh. Jadi jangan menyerah. Kayak The Massive tuh. Iya. Jangan menyerah. Maksudnya ntar konten. Ntar nggak bisa. Jangan. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak. Aldi dan juga Raymond, thank you banget sudah berbagi di Serundeng. Akhirnya di waktu kalian yang sibuk itu. Dan nyanyi dong bumpernya. Gue anjing sih bumperan. Nanti ada. Semakin benci gue sama bumper, semakin nempel di kuping gue. Ayo, gue tes tempe. Lu main dulu, main. Nggak ada mati. Jelek. Jangan. Ini kayak juara anak kecil ya. Ayo nyanyi, ayo. Balon. Ayo. Jangan, nanti kalian nonton aja biar tetap jalan AdSense-ku ya. Ini termasuk temen gue yang kayak tiba-tiba aja dia main YouTube, tiba-tiba ngevlog, nah tiba-tiba. Nah ini lu jadi biota apa aja ibaratnya kan. Iya. Ini juga harus sebenarnya jalan hidupnya harus dikulik juga sih sebenarnya, banyak juga nih pengalamannya. Ya makanya semua kita bisa. Pokoknya semua keyboard aja ada namanya dia gitu loh. Itu. Semua keyboard rentar LWDNK. Selalu ada. Itu lebih ke biar gampang aja nyarinya. Ya udah, thank you banget teman-teman Roommate, Aldi dan juga Raymond, dan juga ada Mas Surya di situ ya. Semoga teman-teman ini bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian masukan baru dan juga memberikan gambaran kalau di dunia musik itu sangat luas dan juga sebenarnya banyak positif vibe yang bisa kita ambil. Cuma negatif-negatifnya aja ya. Negatif-negatifnya tinggal. Makanya rezeki dari Tuhan itu kan selalu Selalu apa tuh? Selalu tidak pernah habis. Kalau habis berarti kita udah waktunya selesai. Iya, benar. Keren. Itu dari Pak Haji Aldi ya. Oke teman-teman, jangan lupa. Di toilet di sini ya. Teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan Serundeng lainnya bersama teman-teman gue. Semoga bisa menginspirasi kalian. Kalau kalian punya masukan bintang tamu yang pengen diundang, boleh langsung komen di bawah sini. David Foster ya yang 100. Iya, David Foster kemarin udah janjian 2025 ya. Tapi masih di Trenggalek ya keretanya. Ini naik kereta rupanya ya. Kereta cepat. Nah, kalian bisa komen di bawah ataupun juga bisa DM kita di @moeprduction, nanti ada di sini. Dan jangan lupa teman-teman, kalau mau bertanya-tanya ataupun mungkin tadi pengen ikutan join di Roommate, boleh follow Instagram mereka. Roommate Project. Lupa. Iya, Roommate Project. Project ya lupa. Nanti ada sini. Roommate Project. Atau mungkin mau tanya tentang 08 nomornya Surya aja nih ya. Bisa follow Instagram mereka masing-masing, nanti kita taruh di sini. Teman-teman bisa juga ngobrol sama mereka. Mereka tuh baik-baik dan juga sangat talkative. Oke teman-teman, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan semoga kita udah bebas dari pandemi sebenarnya, cuman semoga pandeminya tidak datang lagi ya. Semoga. Isunya bakal datang lagi kan soalnya. Dan semoga kalian sehat-sehat terus dan juga terus menjalankan aktivitas dengan baik. Amin. Sampai ketemu lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudek. Yeay.
Jangan kamu bosan. Ayolah semangat. Oh ini ada fokus gua. Sorry. Gak apa-apa dah. Lanjut lanjut. Lu nyanyiin itunya. Ini lagi dah.